Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satrio Saputro ingin menjelaskan tentang materi administrasi kelas dari mata kuliah Edu Administration, yaitu yang pertama pengertian ruang kelas. Dalam arti sempit, ruang kelas yaitu ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses pembelajaran. Kelas dalam pengertian tradisional mengandung sifat statis karena sekedar menunjuk pengelompokan siswa menurut tingkat perkembangannya yang antara lain didasarkan pada batas umur kronologisnya masing-masing. Dalam arti luas adalah suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat dalam lingkungan pendidikan yang sebagai kesatuan diorganisir menjadi unit kerja secara dinamis, penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan. Dalam bangunan lingkup pendidikan yang berfungsi sebagai tempat tatap muka dalam proses kegiatan belajar atau KBM. Dalam ruangan ini terdiri dari kursi pelajar, meja pelajar, kursi pengajar, meja pengajar, papan tulis, serta aksesoris lainnya. Keterkaitan antara ruang kelas dan manajemen kelas sangat erat hubungannya. Menurut Louis V. Johnson dan Mary Abani tahun 1970, pengelolaan kelas ditinjau dari konsep lama adalah mempertahankan ketertiban kelas. Pengelolaan kelas ditinjau dari konsep modern adalah proses seleksi dan penggunaan alat-alat yang tepat terhadap problema dan situasi kelas. Pengaturan dapat pula diartikan dengan pengelolaan menurut Kamus Bahasa Indonesia. Kalimat ini berasal dari kata manajemen yang berarti penyelenggaraan. Menurut Winata Putra menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah serangkaian kegiatan guru yang ditujukan untuk mendorong muncullah tingkah laku siswa yang diharapkan dan menghilangkan tingkah laku siswa yang tidak diharapkan, menciptakan hubungan dengan interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional yang positif, serta menciptakan dan memelihara organisasi kelas yang produktif dan efektif. Lalu Ahmad Sudrajat menyatakan bahwa pengelolaan kelas lebih berkaitan dengan upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar, pembinaan rapot, penghentian perilaku peserta didik yang menyelewengkan perhatian kelas, pemberian ganjaran, penyelesaian tugas oleh peserta didik secara tepat waktu, penetapan norma kelompok yang produktif. Di dalamnya mencakup pengaturan orang atau peserta didik, fasilitas. Sedangkan menurut Windsor menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah cara yang ditempuh guru dalam menciptakan lingkungan kelas agar tidak terjadi kekacauan dan memberikan kesempatan pada siswa untuk mencapai tujuan akademis dan sosial. Berdasarkan pendapat di atas, maka disimpulkan bahwa pengelolaan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru yang ditujukan untuk menciptakan kondisi kelas yang memungkinkan berlangsungnya proses pembelajaran yang kondusif dan maksimal. Lalu ada petunjuk pengelolaan ruang kelas. J.M. Chopper pada tahun 1977 mengemukakan 5 pengelompokan definisi pengelolaan ruang kelas, yaitu yang pertama, pengelolaan kelas adalah seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas. Definisi ini memandang pengelolaan kelas sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa. Pandangan ini bersifat otoratif, katanya dengan tugas guru adalah menciptakan dan memelihara ketertiban suasana kelas. Penggunaan disiplin sangat diutamakan. Lalu yang kedua ada pengelolaan kelas adalah seperangkat kegiatan guru untuk memaksimalkan kebebasan siswa. Definisi ini didasarkan atas pandangan yang bersifat permisif. Kaitannya dengan tugas guru adalah memaksimalkan perwujudan kebebasan siswa. Maksudnya guru membantu siswa untuk merasa bebas melakukan yang ingin dilakukannya. Yang ketiga, pengelolaan kelas adalah seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan dan mengurangi meniadakan tingkah laku yang tidak diinginkan. Definisi ketiga ini didasarkan pada prinsip mengubah tingkah laku atau behavioral modification. Lalu keempat, ada pengelolaan kelas adalah seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional kelas yang positif.
Definisi keempat ini memandang pengelolaan kelas sebagai proses penciptaan iklim sosio-emosional yang positif di dalam kelas. Definisi ini beranggapan bahwa kegiatan belajar akan berkembang secara maksimal di dalam kelas yang beriklim positif, yaitu suasana hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Yang terakhir, pengelolaan kelas adalah perangkat kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Definisi kelima ini menganggap kelas merupakan sistem sosial dengan proses kelompok atau grup proses sebagai intinya. Pengajaran berlangsung dalam kaitannya dengan suatu kelompok, tetapi belajar dengan proses individual, maka kehidupan kelas dan kelompok dipandang mempunyai pengaruh yang sangat berarti terhadap kegiatan belajar. Tugas guru di sini adalah mendorong berkembangnya dan berprestasinya sistem kelas yang efektif. 3 di antara 5 definisi di atas yaitu pandangan tentang perubahan tingkah laku, iklim sosio-emosional, dan proses kelompok. Masing-masing berangkat dari dasar pandangan yang berbeda tetapi memiliki unsur yang efektif apabila diterapkan untuk pengelolaan kelas sehingga bermanfaat bagi guru untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat pluralistik, yaitu pandangan yang merangkum ketiga dasar pandangan tersebut di atas. Definisi pengelolaan kelas yang ditemukan berdasarkan atas pandangan pluralistik menganggap pengelolaan kelas adalah kegiatan yang mengembangkan tingkah laku siswa dan mengurangi atau menyediakan tingkah laku yang tidak diinginkan. Lalu dalam kisah sehari-hari, seorang guru akan menghadapi kasus-kasus dalam kelasnya. Misalnya dalam hal pengaturan siswa yang dapat dikelompokkan menjadi 2 masalah, yaitu masalah individu atau perorangan dan masalah kelompok. Agar dalam sistem pengelolaan kelas secara efektif dan tepat guna, maka guru harus mengidentifikasikan kedua masalah tersebut, tetapi tak kalah pentingnya dari kedua masalah tersebut adalah masalah organisasi sekolah. Lalu pengaturan kondisi kelas dan iklim belajar pengelolaan kelas dalam pengembangan budaya dan iklim sekolah adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana dan kondisi belajar dalam kelas agar menjadi kondusif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Dengan kata lain, pengelolaan kelas merupakan usaha dalam mengatur segala hal dalam proses pembelajaran, seperti lingkungan fisik dan sistem pembelajaran di kelas, yaitu pembelajaran yang efektif membutuhkan kondisi kelas yang kondusif. Kelas yang kondusif adalah lingkungan belajar yang mendorong terjadinya proses belajar yang intensif dan efektif. Lalu, lingkungan belajar yang memberi kebebasan kepada anak untuk melakukan pilihan-pilihan akan mendorong untuk terlibat secara fisik, emosional, dan mental dalam proses belajar. Dan karena itu akan dapat memunculkan kegiatan yang kreatif produktif. Itulah sebabnya mengapa setiap anak perlu diberi kebebasan untuk melakukan pilihan-pilihan sesuai dengan apa yang ia mampu dan mau dilakukannya. Pengelolaan kelas yang baik dapat dilakukan dengan 6 cara sebagai berikut. Yang pertama, penciptaan lingkungan fisik kelas yang kondusif, penataan ruang belajar sebagai sentral, penetapan strategi pembelajaran, penilaian hasil belajaran, pemanfaatan media dan sumber belajar, penciptaan atmosfer belajar yang menyenangkan. Lalu ada indikator keberhasilan pengelolaan kelas. Berikut adalah indikator keberhasilan pengelolaan kelas. Yang pertama, guru mengerti perbedaan antara mengelola kelas dan mendisiplinkan kelas. Hal ini bermaksud bahwa guru berperan sebagai pengontrol yang baik dan bersahabat, bukan bertindak sebagai penguasa yang bertindak semaunya. Sebagai guru, jika Anda pulang ke rumah, Anda tidak dalam keadaan yang lelah. Hal ini dimaksudkan bahwa apabila Anda pulang dalam keadaan lelah, maka pengelolaan kelas yang Anda lakukan perlu dikaji ulang. Guru mengetahui perbedaan antara prosedur kelas, apa yang guru ingin terjadi, contohnya termasuk ke dalam kelas, mendiamkan siswa, bekerja secara bersamaan, dan lain-lain. Dan rutinitas kelas, apa yang siswa lakukan secara otomatis, misalnya tata cara masuk kelas, pergi ke toilet, dan lain-lain. Ingat, prosedur kelas bukan pengaturan kelas. Lalu guru melakukan pengelolaan kelas dengan mengorganisir prosedur-prosedur sebab prosedur mengajarkan siswa akan pentingnya tanggung jawab. Selain itu, guru apabila prosedur itu dilaksanakan dan berjalan sesuai konsep, maka keberhasilan dalam pengelolaan kelas tercapai. Lalu guru tidak mendisiplinkan siswa dengan ancaman dan konsekuensi, stiker, penghilangan siswa, dan lain-lain. Karena guru merupakan orang tua pengganti di kelas. Selain itu, guru juga berperan sebagai teman, entah dalam segi komunikasi atau teman bermain. Lalu ada untuk mengukur persepsi siswa tentang kemampuan guru dalam mengelola kelas, maka ditentukan indikator sebagai berikut.
mengeningkan tingkah laku anak didik yang menyelewengkan perhatian kelas, memberikan ganjaran bagi ketepatan waktu penyelesaian tugas anak didik, mampu mengembangkan hubungan baik dengan anak didik, mampu mengatur kegiatan kelompok. Lalu adapun menurut Suharsimi Arikunto pada tahun 98, indikator keberhasilan dalam pengkelas adalah terciptanya kondisi atau suasana belajar yang kondusif. Lalu yang kedua, ada terjadi hubungan personal yang baik antara guru dan siswa dan antar siswa dengan siswa. Terima kasih, ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.